Baik, insya Allah ya. Ini saya sapa dulu Tuan Bahtiar. Assalamualaikum Tuan Bahtiar. Waalaikumsalam Ustadz. Siap malam ini? Mohon maaf kemarin belum sempat-sempat. Malam ini Siap-siap siap. aja Ustadz, siap. Oke, baik. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya kan, Kang, saya sholawat 1.500 kali, ada sampai 3.000 pagi dan malam. Tapi kok saya ngerasa tidak, tetap gelisah, tidak ada perubahan, atau seperti ada berat rasanya di pundak. Itu seperti apa? Nah, jadi gini ya. Supaya sholawat itu berbobot, maka kita harus mengetahui syariat sholawat seperti apa, hakikat sholawat itu seperti apa. Nah, ini harus dipahami supaya kita baca sholawat itu nggak seperti angin, ya, nggak seperti angin, supaya berbobot dan mengerti kunciannya. Sholawat secara syariat ini memang kita sama-sama disyariatkan ya, dan kita semua sudah tahu ayatnya dan sudah tahu hadisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya kita sudah hafal semua. Dan hadisnya kita sudah tahu ya, Indonesianya maupun Arabnya ya, tapi ini saya sampaikan Indonesianya. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Kaifa nusalli ilaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara kita bersolawat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab dengan ucapan, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Jadi solawat Allah kepada Muhammad dan kepada keluarganya Muhammad. Itu artinya solawat itu, tuan-tuan ya. Nah, jadi mulai timbul pertanyaan, kan yang berbicara itu Muhammad, kenapa harus menyebut Muhammad lagi? Kenapa tidak menggunakan aku, tapi menyebut Muhammad lagi? Allahumma salli ala Muhammad, padahal yang ngomong kan Muhammad. Maka ditinjaulah dari dua sisi metodologi. Yang pertama dalam sisi syariat, yang kedua dalam sisi hakikat. Ya. Dalam sisi syariat kita semua sudah faham ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita sudah paham. Sekarang kita masuk ke pembahasan sisi hakikat. Kalau dalam sisi syariat ketika kita bersalawat, yang kita salawatin itu nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang beriman. Keluarga jasadnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu secara syariat ya, itu secara syariat. Nah, adapun untuk sholawat secara hakikat, Ustadz, bolehkah bagi kurikulum untuk pendidikan anak usia 3 tahun sampai 15 tahun? Maksudnya gimana Tuan? Boleh Tuan, asalkan Tuan bisa memahamkan mereka dengan izin Allah ya. Jadi kita runtunkan caranya supaya terbentuk paradigma ataupun posisi berpikir yang tepat. Ya. Jadi supaya bertahap caranya kita jelasin supaya mereka paham. Nah, jadi dalam posisi syariat, sholawat itu seperti itu. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-keluarga yang beriman. Kita doakan, kita salutkan, kita doakan. Nah, itu maknanya secara syariatnya. Nah, lalu apa makna sholawat secara hakikat? Nah, ada dua sudut pandang dalam sudut pandang hakikat ya. Ada sholawat dari atas ke bawah, namanya tanazzul. Ada sholawat dari bawah ke atas, namanya syauqiyah atau kerinduan. Kalau tanazzul artinya turun, kalau syauq artinya kerinduan. Nah, jadi urutannya itu seperti ini tuan-tuan ya. Urutannya itu seperti ini. Kalau bersalawat syariat, kita bersalawatnya keluar dari luar tubuh kita kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah SAW dan keluarga beliau secara jasad. Kalau salawatnya keluar, ya. Kalau salawatnya ke dalam,
Kalau dia dari diri kita ke atas, namanya syauq atau sholawat syauqiyah, sholawat kerinduan. Jadi urutannya dari diri kita yang berucap lisan kita, lisan ini berucap nggak mungkin bisa berucap tanpa niat terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan itu diawali dengan niat. Ketika kita berbuat sholawat, kita berniat pakai hati. Ketika terbit niat di dalam hati, dari ucapan jasad masuk ke hati, dari hati masuk ke jiwa, dari jiwa masuk ke ruh, dari ruh masuk ke Nur Muhammad, dari Nur Muhammad masuk ke Ruhul Ahmad, dari Ruhul Ahmad masuk ke Ahad atau ke Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu urutan sholawat syauqiyah. Biasanya sholawat syauqiyah, sholawat kerinduan itu hanya mentok sampai Ahmad. Mentok dia sampai Ahmad. Jadi urutannya dari lisan jasad masuk ke kolbu, kolbu masuk ke jiwa, jiwa masuk ke ruh, ruh masuk ke Nur Muhammad, Nur Muhammad masuk ke Ruhul Ahmad. Tutup dia, selesai dia untuk sholawat syauqiyah. Enggak bisa sampai Ahad biasanya ya. Nah, adapun sholawat orang ahli ma'rifah, dia itu jarang menggunakan sholawat syauqiyah. Dia menggunakan sholawat tanazzul. Apa itu sholawat tanazzul? Dari Ahad dulu, turun ke Ahmad, turun ke Muhammad, turun ke Nur Muhammad, turun ke ruh, ruh turun ke jiwa, jiwa turun ke hati, baru berucap ini, baru berucap lisan ini. Jadi perbedaannya, kalau orang sholawat menggunakan syauqiyah, waalaikumsalam warahmatullah. Mohon izin turun sebentar Ustaz. Iya, silakan. Nanti naik lagi untuk ruqyah ya. Nggih Ustaz. Baik. Nah, jadi kalau sholawat syauqiyah kerinduan, biasanya orang itu akan berlinang air mata. Ustaz, bukan Ustaz, saya bukan Ustaz, mohon astagfirullah, lupa saya. Kang, saya kalau sholawat sering nangis. Saya kalau sholawat tuh rasanya nangis, rindu, sedih. Itu sholawat syauqiyah. Nah, biasanya sholat syauqiyah ini dirasakan oleh ahli-ahli syariat karena kecintaannya, kerinduannya. Jadi kalau sholat syauqiyah ini dari bawah ke atas, itu biasanya pelaku sholawat itu akan sering nangis. Ya, akan sering nangis. Tapi kalau sholawat tanazzul dari Ahad ke Ahmad, ke Muhammad, ke ruh, ke jiwa, ke hati, baru ke mulut, dia jadinya fana. Bukan menangis, tapi fana, kosong, loss. Nah, jadi kosong. Bagaimana cara kita melogikannya atau menganalogikannya ya? Jadi simpel aja caranya. Bayangkan sebuah gardu listrik. Gardu listrik ini namanya Nur Muhammad. Energinya adalah Allah. Jadi suplai energi ke Nur Muhammad atau ke gardu itu namanya suplainya. Yang nyuplai itu namanya Allah. Gardunya adalah Nur Muhammad. Ya. Lalu dari PLN ini dipencar, pencar sampai menjadi lampu di rumah saya, lampu di kantor saya ini. Nah, lampu di kantor saya adalah istilahnya ruh, ya. Gardu di PLN itu istilahnya Nur Muhammad. Energi yang lewat dari PLN sampai ke lampu saya namanya sifat atau haya. Sifat, energi. Itu sifat itu tak berpisah dengan zat gitu. Jadi kita ini mau lari kemanapun nggak bisa lari dari PLN, nggak bisa lari dari energi itu. Dari Allah, dari Muhammad tuh nggak bisa. Jadi analogi simpelnya itu seperti itu. Energinya datang dari Allah, PLN-nya itu Nur Muhammad, energinya datang dari Allah, lalu dari PLN ini disebar dengan kabel-kabel nyampe jadi lampu kita. Nah, percikan energi dari PLN itu, ya, itulah ruh kita. Jadi kalau sholawat menggunakan syauqiyah, menggunakan kecintaan, kerinduan, mulai dari lampu dulu, baru ke PLN, baru ke energinya. Tapi kalau sholawat tanazul, dari energi dulu, turun
turun ke jadi kita. Maka perbedaannya, kalau kita syauqiyah itu hasilnya kita rindu dan menangis, salawat syauqiyah. Tapi kalau dengan salawat tanazul kita fana. Masya Allah kamu Nawir, jazakallah khairan katsira ya. Kita jadi fana. Nah, sekarang kalau ahli-ahli ma'rifat biasanya salawatnya menggunakan tanazul. Gimana cara salawat tanazul? Gini cara salawat tanazul ya. Pertama, kita melakukan tajalli dalam diri kita. Apa itu tajalli? Ya. Nggih Kang Munawir, jazakallah khairan katsira, terima kasih atas gift-nya Kang Munawir ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan sholawat tanazul atau yang turun dari Ahad, Ahmad, Muhammad terus ke ruh kita, terus ke jiwa, terus kolbu, terus jasad, kalau kita menggunakan sholawat ini, pertama-tama kita harus bertajalli. Tajallinya gimana? Menggoibkan badan kasar, menzohirkan badan halus. Caranya gimana? Caranya, aku nggak hidup, tapi yang hidup adalah Allah. Aku nggak bisa duduk, aku didudukkan oleh Allah. Aku nggak bisa dengar nih, aku didengarkan oleh Allah. Sampai nampaklah sifat itu pada diri kita, baru kita berucap, Ya Allah, Ya Ahad, Salli wa sallim ala Ahmad, Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Ya Sayyidi, Ya Nur Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Yang berucap ini bukan kita, tapi sifat. Ya, kan kita nggak bisa berucap nih kalau Allah nggak ucapin. Nah, kita mentajalikan diri kita, baru dia menjadi salawat tanazul dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau kita belum mengerti itu, bisa pakai salawat syauqiyah, salawat kerinduan. Jadi mengenang perjuangan beliau, mengenang jasa-jasa beliau, merasakan diri kita berasal dari percikan-percikan Nur Muhammad itu. Lalu kita berucap, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Nah, kitanya sadar berucap itu, naik dia ke atas. Jadi sholawat itu bisa dikatakan pembersih ruh. Jadi supaya memancar sinar nur itu, ngelos dia, jadi ruh itu harus dibersihkan. Karena ruh itu ibarat kaca ya. Nah, itu dua sholawat ya. Jadi kalau tuan ahli ma'rifat dan hakikat biasanya pakai sholawat tanazul. Dari tajalli sifat dulu baru turun, jadi dia seperti lingkaran. Ya. Jadi dia seperti lingkaran. Jadi dari atas turun ke bawah, naik lagi, dia muter. Seperti satu titik di bawah bak, los, maksudnya satu lingkaran. Begitu pula dengan syauqiyah ya. Bisa diulang sholawat tanazul Tuan Guru. Sholawat tanazul itu yang saya sampaikan tadi itu metodenya yang dimaksud sholawat tanazul, bukan ucapannya. Cuman ucapan sholawat saya tadi itu saya rangkai melalui perspektif dan pengalaman spiritual saya, maka muncullah sholawat itu. Jadi saya mengerti sholawat ini tiba-tiba tahu gitu, nggak lewat bisikan, nggak lewat apapun. Jadi langsung saya bersolawat dan saya nggak tahu siapa yang bimbing saya. Terus saya merasakan getaran yang luar biasa. Baru saya bisa maknai yang namanya tanazul itu. Jadi bunyinya itu ya Allah. Ketika tarik nafas ini bunyinya hu itu dia. Dia siapa? Dia zat. Ya. Lalu zohirlah nama Allah. Ya Allah. Harus sudah bertajalli di situ tuh. Yang ngomong, yang duduk, yang berbicara, yang hidup, yang segala-galanya itu semata-mata Allah. Tapi bukan saya Allah ya, kafir kita nanti kalau begitu ya. Maksudnya itu memanifestasikan. Jadi Allah ya Ahad, Salli wa sallim ala Ahmad, Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Ya Sayyidi, Ya Nur Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat tanazul.